Nah, apa sih ketimpangan sosial itu? Ketimpangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, entah itu secara personal maupun kelompok. Kemudian, ketimpangan sosial ini terbentuk dari sebuah ketidakadilan distribusi banyak hal yang dianggap penting bagi masyarakat. Ketimpangan tersebut seringkali dikaitkan dengan adanya suatu bentuk perbedaan yang sangat nyata serta dapat dilihat dari segi keuangan masyarakat, seperti kekayaan harta, terlebih untuk hal kesenjangan dalam bidang ekonomi. Sekarang ini sangat mudah dilihat dari adanya potensi serta peluang yang tidak sama dalam posisi sosial di masyarakat. Lalu, apa sih faktor penyebab ketimpangan sosial ini? Salah satu faktor terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi adalah kekuatan sumber daya alam yang ada di daerah-daerah. Sebab, tingkat ekonomi suatu daerah dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alamnya. Tingkat ekonomi suatu masyarakat bisa meningkat apabila sumber daya alamnya dikelola dengan cara yang tepat. Faktor berikutnya ialah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat menjadi faktor penting terjadinya ketimpangan sosial. Sebab, dalam mengambil keputusan yang dilakukan pemerintah dapat menciptakan ketimpangan di lapisan masyarakat. Misalnya, ketimpangan di bidang program transmigrasi, di mana masyarakat pendatang akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan masyarakat asli daerah tersebut. Faktor berikutnya ialah pengaruh globalisasi. Selain dapat dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi bersama, globalisasi juga bisa menciptakan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Ketimpangan tersebut muncul ketika sebagian masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan adanya globalisasi, sehingga mereka akan tertinggal dan tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Faktor berikutnya ialah kondisi demografis. Kondisi demografis setiap daerah bisa dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan masyarakatnya, kesehatan, pendidikan, dan juga lapangan pekerjaan. Dengan begitu, tentu setiap daerah akan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Hal inilah yang nantinya akan menciptakan adanya kesenjangan sosial, sebab produktivitas kerja setiap anggota masyarakat di berbagai daerah tentu tidak sama. Dan faktor yang terakhir ialah letak dan kondisi geografis. Kondisi ini umumnya akan mempengaruhi proses pembangunan di daerah tersebut. Umumnya, masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi akan merasa kesulitan untuk membangun infrastruktur dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di dataran yang rendah. Oleh karena itu, hal tersebut akan menyebabkan masyarakat yang tinggal di dataran rendah lebih bisa cepat berkembang. Namun masyarakat yang ada di dataran tinggi akan sulit berkembang. Hal inilah yang nantinya akan menyebabkan adanya ketimpangan sosial. Kemudian, apa saja sih dampak dari adanya kesenjangan sosial ini? Dampak pertama ialah pengangguran dan kemiskinan. Kesenjangan sosial dapat dilihat dari naiknya angka kemiskinan dan juga pengangguran setiap tahunnya. Jika suatu negara sudah didominasi oleh masyarakat yang miskin dan pengangguran, maka pendapatan negara tersebut sudah pasti sangat rendah. Hal ini terjadi karena daya beli dari masyarakat akan menurun, sebab mereka tidak memiliki pendapatan yang pasti. Kondisi inilah yang bisa menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi tidak optimal. Dan berikutnya ialah target pasar tidak jelas. Tak hanya menciptakan kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan sosial juga bisa mempengaruhi target pasar suatu bisnis loh. Hal tersebut akan membuat target pasar para pemilik bisnis menjadi tidak jelas. Jika perusahaan memiliki target pasar masyarakat kelas menengah ke bawah, tentu hal itu akan membuat perusahaan tersebut mengalami kerugian. Hal ini terjadi karena daya beli masyarakat cenderung tidak menentu. Dampak berikutnya ialah langkanya tenaga kerja yang kompeten. Meski di Indonesia tergolong memiliki banyak pengangguran, namun masih banyak perusahaan yang merasa dirinya kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja yang berkompeten. Hadirnya kesenjangan sosial yang ada di dalam masyarakat juga mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan warganya loh. Di Indonesia sendiri banyak orang yang pendidikannya di bawah rata-rata. Tapi tidak dipungkiri, sarjana di Indonesia juga cukup banyak. Akan tetapi, faktanya banyak dari mereka yang belum mempunyai keahlian yang dibutuhkan perusahaan di Indonesia, terlebih untuk mereka yang belum berpengalaman. Nah, dampak yang terakhir ialah maraknya kasus kejahatan. Di negara kita Indonesia, kasus kejahatan tergolong tinggi. Bahkan baru-baru ini banyak kejahatan yang berasal dari para hacker, di mana hal tersebut merugikan beberapa perusahaan besar, sebab para hacker ini berhasil meretas data-data yang tergolong penting. Tingginya kasus kejahatan sejalan dengan tingginya tingkat ketimpangan sosial yang terjadi. Hal ini tentu tidak jauh dari permasalahan ekonomi atau keuangan,
Seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi merupakan salah satu faktor terbesar yang bisa membuat seseorang melakukan tindakan kejahatan. Kemudian, bagaimana sih solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial di kota dan di desa? Seperti yang kita ketahui bahwa kesenjangan sosial yang paling terlihat ialah perbandingan antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Adanya perbedaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, fasilitas, dan sumber daya alam yang menyebabkan ketimpangan sosial muncul, di mana masyarakat kota terkesan lebih maju sedangkan masyarakat desa sulit untuk berkembang. Selain itu, ketimpangan ekonomi yang ada di dalam masyarakat perkotaan juga dapat terjadi karena adanya faktor sosial dan geografis daerah, di mana kondisi perdesaan tidak menguntungkan bagi masyarakatnya. Kemudian, hal lain yang menyebabkan kesenjangan ekonomi terjadi ialah karena adanya tradisi dan kekerabatan yang ada di dalam masyarakat desa. Sehingga masyarakat desa secara internal perlu membuka diri untuk dunia luar, mereka tidak boleh menolak dan merasa asing dengan segala perubahan yang terjadi. Meskipun melestarikan budaya adalah hal yang harus dilakukan, namun masyarakat juga harus memiliki visi yang jelas, supaya mereka dapat memperoleh inisiatif untuk merubah nasib diri mereka sendiri. Tanpa adanya semangat untuk merubah pola pikir yang selama ini sudah melekat di dalam masyarakat desa, mereka tentu akan merasa kesulitan untuk maju dan berkembang. Selain itu, mereka juga akan merasa kesulitan untuk bersaing dengan masyarakat kota. Nah, selain itu, pihak pemerintah juga harus membuat sebuah kebijakan yang berada di luar masyarakat. Baiklah, hanya sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.